Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Yunanti, SNPN F0G020019 tingkat 1A Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan suatu sistem organ tempat terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin. Organ yang berperan dalam sistem perkemihan yaitu yang pertama adalah ginjal. Ginjal adalah suatu organ penting dalam pembentukan urin. Dua organ yang berbentuk seperti kaca ini terletak di bawah tulang rusuk, dekat dengan bagian di tengah punggung. Beberapa fungsi ginjal yang turut berkontribusi agar Anda bisa membuang air kecil, yaitu yang pertama adalah membuang limbah dan cairan berlebihan di dalam tubuh. Yang kedua adalah menyeimbangkan kadar air dan elektrolit di dalam tubuh. Yang ketiga adalah melepaskan hormon yang mengontrol produksi sel darah merah. Yang keempat adalah menjaga kesehatan tulang dengan mengontrol kalsium dan fosfor. Ginjal nanti akan mengeluarkan uretra dari darah lewat kulit penyaringan kecil yang disebut dengan neutron. Setiap neutron biasanya terdiri di atas bola yang terbentuk dari kapiler yang kecil disebut dengan glomerulus dan tabung kecil yang disebut dengan tubulus ginjal. Selanjutnya adalah uretra. Uretra adalah bagian dari saluran dalam sistem perkemihan yang bertugas untuk menghantarkan urin dari ginjal ke kantong kemih. Uretra memiliki bentuk sinerar dengan panjang sekitar 15-30 cm dengan diameter 1,15 cm. Selanjutnya adalah kantong kemih. Merupakan organ berongga yang berbentuk segitiga dan berada di perut bagian bawah. Organ ini ditahan oleh ligamen yang melekat pada organ lain dan tulang punggul limin kandung kemih yang juga mengundur dan mengencang urin. Dapat tersimpan kandung kemih yang sehat dan menyimpan hingga 300-500 ml urin selama 2-5 jam. Dan yang terakhir yaitu uretra. Uretra atau saluran kemih yang berbentuk seperti tabung namun hanya ada satu pada wanita. Uretra memiliki ukuran sekitar 4 cm dengan tepat keluar urin berada klitoris atau vagina. Sedangkan pada pria panjang uretra 15-25 cm dengan tepat keluar urin berada di bagian ujung penis. Proses pembentukan urin dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah filtrasi, yang kedua reabsorpsi, yang ketiga augmentasi. Yang pertama filtrasi atau penyaringan. Proses pembentukan urin yang pertama ini dilakukan dengan bantuan di ginjal pada waktu tertentu. Sekitar 20% dari darah akan melewati ginjal untuk disaring. Hal ini dilakukan agar tubuh dapat dihilangkan zat-zat metabolisme atau limbah yang menjaga keseimbangan dan kadar darah. Proses penyaringan dimulai dari ginjal dari mengandung zat metabolisme akan disaring karena bila tidak bisa disaring akan menjadi racun untuk tubuh. Harapan ini terjadi di badan Malfiki yang terletak dari glomerulus dan kapsul Bowman. Glomerulus bertugas menyaring air, garam, glukosa, asam amino, uretra dan limbah lainnya agar dapat melewati kapsul Bowman. Penyaringan ini disebut sebagai primer. Setelah filtrasi, proses pembentukan urin selanjutnya reabsorpsi, yakni penyaringan ulang sekitar 43 cairan melewati proses filtrasi. Namun sebagian besar akan diserap kembali dan akan dikeluarkan oleh tubuh. Menyerap cairan tersebut dilakukan di tubulus proximal nephron, tubulus distal dan tubulus collectivus. Zat-zat seperti air, glukosa, asam amino, dan natrium dan lainnya akan diserap kembali dengan kealiran darah yang mengelilingi tubuh khusus. Setelah itu air bergerak
melalui proses osmosis, yaitu pergerakan air dari area yang berkonsentrasi tinggi ke konsentrasi lebih rendah. Hasilnya dari proses ini adalah urin sekunder. Tahapan yang terakhir yaitu sekresi atau augmentasi. Itu tahapan terakhir dapat dari proses pembentukan urin. Beberapa zat yang mengalir dari darah di sekitar tubulus distal dan tubulus contrivitrus atau pengumpul. Tahapan ini juga bagian mekanisme tubuh juga keseimbangan pH dalam tubuh. Ion kalium, ion kalsium, amonia juga melewati proses sekresi seperti obat. Hal ini dilakukan agar senyawa kimia dalam darah tetap seimbang. Proses ini dilakukan dengan meningkatkan sekresi zat seperti kalium dan kalsium dan fermentasi tinggi. Selain itu, penyerapan kembali atau reabsorpsi boleh ditingkatkan dan mengurangi sekresi ketika konsentrasi rendah. Urin yang dibuat oleh proses ini mengalir ke bagian tengah ginjal yang disebut panggul, di mana ia mengalir dan tersimpan di kantong kemih. Selanjutnya urin mengalir ke uretra dan akan keluar saat membuang air kecil. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.